Terduga pelaku pembunuhan ibu dan anak yang jasadnya ditemukan oleh pekerja proyek tanggal 30 Oktober lalu di Penkase Oeleta Kota Kupang menyerahkan diri ke Dirkrimum Polda NTT Kamis 2 Desember pukul 12 WITA. Terduga berinisial RB 30 tahun warga Kota Kupang yang diketahui merupakan mantan pacar korban Asri Manafe sekaligus ayah biologi dari jenazah anaknya Lael yang ditemukan meninggal. Setelah menyerahkan diri ke Polda NTT, RB langsung dimintai keterangan dan mengaku sebagai pelaku pembunuhan. Namun RB masih ditetapkan sebagai saksi karena pihak kepolisian masih melakukan pencocokan antara keterangan saksi dengan petunjuk dan barang bukti yang ditemukan di TKP. Baik pemirsa, selamat malam, kembali kita di Hotman Paris Show dan malam hari ini pemirsa tentunya kasus yang sedang viral kembali di Netizen Plus 62 dan banyak sekali diperbincangkan pro dan kontra seminggu terakhir ini adalah mengenai pembunuhan anak dan ibu yang terjadi di daerah NTT. Malam hari ini kami akan membahas secara langsung terutama dari segi angle hukum dari seorang lawyer Hotman Paris. Karena abang juga kemarin adalah salah satu yang juga mengangkat lewat sosial media abang, betul ya? Ya. Kenapa abang akhirnya concern? Karena banyak masalah-masalah yang pasti saya yakin di DM ke abang, tapi masalah ini cukup menarik perhatian seorang Hotman Paris. Kenapa bang? Jadi begini, di Indonesia ini apapun masalah hukum, di belahan manapun, di hutan manapun sekarang ini, selalu pertama-tama rakyat Indonesia pasti Hotman. Ya. Bagi saya itu sudah menjadi beban. Beban dalam arti karena saya tidak selalu bisa membantu. Oke. Bukan berarti saya menolak, tapi kan saya tidak selalu bisa membantu. Baik. Saya sih berusaha bisa membantu, termasuk ini. Tapi kenapa kasus ini dari sekian banyak kasus yang terjadi cukup menarik perhatian seorang Hotman Paris? Kenapa? Sebenarnya tidak menarik perhatian saya, tapi begitu kejadian ini, begitu saya bangun pagi, di DM saya itu sudah ratusan DM. Ratusan WA, ratusan DM. Dari berbagai wanita, dari berbagai laki-laki, semua tolong Pak Hotman, tolong Pak Hotman, tolong Pak Hotman. Kadang-kadang saya nggak mau baca lagi, saking banyaknya. Betul. Ya. Saya setuju banget karena seminggu terakhir ini juga DM aku tuh penuh, email aku cukup penuh, semuanya minta dihubungkan sama Bang Hotman. Benar. Semua minta nomor telepon abang, tapi kan balik lagi ya, seperti tadi abang bilang kan, abang punya keterbatasan untuk membantu semuanya. Ya, oke. Yang pasti untuk mengetahui pemirsa kronologis kejadian seperti apa yang sesungguhnya terjadi, langsung aja di Hotman Paris Show malam hari ini spesial kami sudah hadirkan. Ini dia keluarga dari pihak korban, yaitu Bapak Tian dan Ibu Noldi. Silakan. Selamat malam Bapak. Ya Pak, silakan. Selamat malam Ibu, apa kabar? Ya. Silakan. Baik, pemirsa sudah bersama dengan kita sekali lagi. Ini adalah keluarga dari pihak korban yang akan menceritakan dari angle versi mereka. Bapak Tian dan juga Ibu Noldi, betul ya? Oke, silakan abang. Oke, jadi si korban wanita ini saudara kandung ya? Saudara kandung bukan, itu petua punya anak. Oh, pokoknya masih saudara lah. Ya, masih Umur berapa dia? Dia lahir tahun 90, 91 jadi 30 ya. Oke. Memang bekas pacar dari si pelaku ini? Iya. Oke. Dan sudah punya anak dari si pelaku ini? Iya. Mereka tidak nikah? Tidak, belum. Oke. Terus memang selama ini mereka tinggal bersama atau hanya menjalin hubungan? Untuk tinggal bersama kita keluarga tidak tahu. Apa yang terjadi sampai terjadi pembunuhan yang Anda tahu? Apakah ada terjadi perselisihan? Kalau kita keluarga sih mencurigai ini sakit hati. Yang sakit hati si laki? Istrinya. Istri dari? Ya, istri dari RB. Istri dari yang diduga si pelaku? Ya. Kenapa sakit hati? Ya karena itu dari bulan Juli dia ada WA ke kakak korban, Jack. Ya. Nah, dari situ keluarga berpikir ini kasus perencanaan dan itu udah lama. Karena di bulan Juli ada inbox masuk ke kakak Jack, ada statement yang berbau ancaman. Sakit hati terus kenapa jadi si pelaku ini menjadi membunuh, itu maksud saya? Kita nggak tahu sampai ke situ, mungkin tekanan, kita nggak tahu. Kenapa? Mungkin dia secara psikologi dia tekanan hubungan dia rumah tangga dia sama istri dia, kita kan nggak tahu. Ya. Ya mungkin secara tekanan dari keluarga dari istri dia, mungkin dia bisa melakukan
atau bersekongkol mungkin. Atau kerjasama ini kejadian ini memang udah direncanakan bersama. Oke. Yang Anda tahu kejadian pembunuhan itu bagaimana modusnya yang Anda tahu? Modusnya itu kita Kejadiannya di mana, tanggal berapa? kalau dia pergi dari rumah tanggal 27 Agustus. 27 Agustus. 27 Agustus malam, dia dijemput sama temannya. Dijemput sama anaknya? Temannya. Anaknya juga Ya, ikut? anaknya juga Oke. dibawa serta, ya. Terus? Anaknya ikut sama teman ceweknya mau diantar ke rumah tante. Nah, di situ Di daerah NTT, kota di mana daerah itu? Kupang. Di Kupang. Terus? Kota. Oke. Jadi dari rumah berjarak ya 5 sampai 6 kilo lah. Oke. Nah, di situ sebelum sampai ke rumah tante, dia mampir dulu di kos teman yang satu lagi. Mampir di tempat kos. Oh, terus? Si temannya bernama Bayu ini. Oke, terus? Nah di situ di kos Bayu, Dijemput. Bayu mungkin pergi belanja lah ke warung lah, namanya tamu datang. Meninggalkan almarhum di situ? Ya, di situ sama si yang jemputnya tadi, si temannya Arca ini. Nah di situ ada telepon, kata si Arca, telepon masuk. Selagi di tempat kos ini ada telepon masuk? Ada telepon masuk. Terus? Itu dia keluar bilang tunggu sebentar, saya ketemu dulu, nanti saya balik lagi. Oh, ada orang telepon? Ada orang telepon. Terus dia keluar? Nah dia keluar bawa anaknya, pergi ketemu. Oke. Nah, dari situ nggak balik-balik. Ada orang jemput gitu? Iya, ada orang jemput. Nggak tahu siapa yang jemput? Nggak tahu siapa yang jemput. Nah, Terus? ya udah nggak balik-balik. Nah, ini habis diteleponin sama teman yang di kos itu juga, sama yang jemput tadi. Sejak itu hilang sudah? Itu masih ada sempat komunikasi Bang Hotman. Oke. Nah, tapi dia keluar statement, nanti saya pulang baru saya cerita. Nanti saya pulang baru saya cerita? Iya. Terus? Habis itu udah, mulai dari situ nggak bisa dihubungin lagi nomor. Akhirnya? Lost kontak, akhirnya besoknya udah keluarga pertanyakan lagi ke teman-teman itu, dia juga pada nyari kemana-mana udah nggak tahu. Sampai berhari-hari hilang? Sampai berbulan. Oh, berbulan-bulan hilang? 27 Agustus hilang. Ketemunya di akhir Oktober. 30 Oktober. Bang Tian, maaf. Ya. Apakah pihak keluarga pada saat itu melaporkan ke polisi dan juga melakukan pencarian nggak secara Kalau intensif? kita pencarian ada, tapi untuk ke kerabat dan keluarga. Teman-teman terdekat lah ya? Teman Oke. terdekat. Ya. Karena Bapak besar juga berpikir bahwa dia juga mau tes PNS, dia butuh satu ketenangan. Iya. Mungkin kita nggak mau ganggu dia, dan di keluarga Bapak besar dia tahu ya, mungkin dia pergi sama si RB, si Randi ini, Randi lah. Randi ini. Akhirnya mana duluan ditemukan tengkoraknya, mayatnya, atau duluan ngaku datang si cowok ini? Dia ketemu duluan ini. Mayatnya. Tengkorak mayatnya? Itu di tempat penggalian pipa proyek. Jadi ditemukan duluan dulu mayatnya? Ya. Akhir Oktober, taruhlah tanggal 1 November. Ditemukan duluan sama anaknya? Ya, sama anaknya. Oke. Nah, di situ proses kita, kakak ini pergi kan kita ketahuan dari media sosial. Teman SMA-nya telepon ke Bapak besar. Coba dilihat deh di ini media sosial ada penemuan ibu dan anak. Nah, coba dicek. Nah, besoknya dicek ke ini Rumah Sakit Bayangkara. Secara physically ada dikenal kaki sama sebagian lah, masih bisa dikenal. Nah, dari rumah sakit arahin ke polsek yang wilayah penanganan kasus ini. Itu dia dilihat baju-baju yang dipakai. Akhirnya diketahui lah bahwa mengarah ke sana. Jadi dari baju pakaian kakak sama bapak ini udah tahu, oh ini Oke. sama. Akhirnya kemudian sampai si RB ini datang menyerahkan diri, kenapa? Nah, kita kan tunggu DNA apa semua dari Mabes Polri untuk tahu pasti secara hukum ini Astri dan Lael. Nah, selama 2 minggu, tanggal 5 sampai tanggal 24 sekian. Nah, setelah itu diserahin jenazah Bang Hotman, terus kita pemakaman, besoknya kita gencet lagi ke polsek untuk cepat penanganan kasus. Ya, saya tahu. Maksud saya sampai si laki ini, si
yang diduga pelaku ini datang menyerahkan diri, kenapa? Kenapa sampai dia datang menyerahkan ya, diri? Ada kejadian apa sampai Ada dia kejadian menyerahkan apa diri? gitu loh? Ya. Kita nggak tahu kejadian apa, tapi dia datang dengan ke ini Polda untuk mengakui bahwa Inisiatif sendiri dia ya? yang melakukan. Apakah karena masyarakat curiga atau apa? Ya mungkin dari ini viralnya netizen kita kan nggak tahu. Tapi dia itu cuma datang dan mengakui dia melakukan. Oke, jadi akhirnya pertanyaan kedua, kenapa sekarang ini timbul nyinyiran masyarakat? Katanya kenapa dia dituduh hanya pasal 338 seolah-olah bukan pembunuhan berencana. Oh iya pasti. Ya itu kenapa ya? Semua masyarakat sekarang itu yang datang, hampir semua yang datang ke saya itu DM saya itu katanya protes harusnya pasal 340 pembunuhan berencana, bukan pasal 338 KUH pidana. Yaitu bukan pembunuhan biasa gitu loh. Kenapa itu? Kenapa? Karena awalnya dia jemput. Udah pasti ada proses penjemputan. Ya, berarti ada perencanaan gitu. Perencanaan. Harusnya. Terus statementnya itu bulan. Apanya? Lamanya itu berbulan. Bulan dong baru diketemuin. Ya, dan kemudian anaknya dibunuh gitu loh. Anaknya dibunuh. Nggak mungkin dong ada proses marah, dendam sama anak kan? Dan pengakuan dari tersangka bahwa dia gali. Berarti dia berusaha untuk melenyapkan. Dan di sini harus ditekankan, dia berusaha melenyapkan barang bukti. Jadi Anda mengatakan bahwa harusnya Polda NTT menerapkan pasal 340 KUH pidana begitu? Iya. Itu pantas. Bang Tian, mohon maaf, Putra ya? Putra yang menjadi korban juga, Ya, Putra. ya? Usianya berapa Bang? Dia Hampir 1 kejadian dia 10 bulan karena tanggal 21 Oktober dia ulang tahun. 10 bulan? Ya. Dia berangkat dari Agustus, 27 Agustus, Oktober tanggal 21 ini mau rayain ulang tahun. Jadi masih baby dong? Iya. Artinya tidak ada alasan pembunuhan spontan terhadap si anak ini. Kalau pembunuhan, berarti kan memang ada dugaan pembunuhan berencana. Karena kalau pembunuhan karena marah spontan, yang bukan berencana kan, kalau sama anak kan tidak ada unsur dendam. Berarti kan memang sudah direncanakan, ya kan, terhadap anak, ya kan? Iya. 338 itu kan artinya pembunuhan karena marah tiba-tiba. Respon yang secara spontan ya Bang? Spontan. Ya. Kalau terhadap anak apa salahnya? Nggak ada unsur secara spontan gitu kan? Berarti memang sudah direncanakan gitu loh. Sampai si anak kecil pun dibunuh gitu kan? Jadi makanya hampir begitu banyak masyarakat menghimbau Polda NTT agar menerapkan pasal 340 pembunuhan berencana agar bisa dihukum mati atau pembunuh atau musuh umur hidup gitu loh. Baik, Indah ada pertanyaan dah? Ya tadi seperti saya bilang, seperti Bang Hotman bilang, kenapa anak yang tidak berdosa ikut dibunuh kayak gitu kan? Kalau tidak untuk menghilangkan identitas. Ya Bang, mungkin ada tekanan dari istrinya tadi yang bukan kalau tidak dibunuh bakal ada saksi. Bakal ada saksi. Kan anak bayi nggak bisa bersaksi, Bang. Enggak dong, kalau 9 bulan masih bisa tahu. Kalau 90 udah bisa ngomong kan? Dia baru belajar ngomong. Ya kalau dia bilang itu. Tapi ngelihat sih udah, tapi kalau ngomong belum ya. Belum. Tapi mungkin ya nggak tahu, ini kan lagi-lagi praduga ya Bang. Kalau sampai anak 9 bulan pun dihabisin, praduganya adalah yaitu tidak mau ada jejak atau sama sekali ya. Tapi lagi-lagi itu masih praduga ya Bang ya dari kita ya. Oke, pemirsa nih betul-betul sesuatu yang menjadi perhatian masyarakat begitu luar biasa karena mungkin tadi ya kejadian bukan hanya menimpa ibunya tapi juga anak nggak berdosa. Anak bayi Bang 9 bulan gak ngerti masalah, gak tahu apapun juga ikut menjadi korban. Seperti apa lagi pembahasan kami, jangan kemana-mana tetap di Hotman Paris Show. Jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show.